Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani dengan NPM 3062056145 kelas 02 atau 12 dengan mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2 dengan dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya hasil analisis 10 kesalahan berbahasa tataran morfologi dan sintaksis pada artikel berita portal Radar Solo tema COVID-19 dan berita liputan 6 edisi 2021. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil analisis kesalahan berbahasa tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dasar tentang kesalahan berbahasa secara singkat. Kita mulai dari kesalahan berbahasa ya. Apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dalam menggunakan bahasa dari kaidah bahasa yang berlaku. Jadi, apabila ada penyimpangan-penyimpangan, penulisan, maupun dalam keadaan berbicara yang menyimpang dari kaidah berbahasa, maka itu dapat dipastikan merupakan gejala kesalahan berbahasa. Nah, pada dasarnya, penyebab dari kesalahan berbahasa adalah dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut, bukan pada bahasa yang digunakannya. Jadi, adanya kesalahan berbahasa itu bukan kesalahan bahasanya, bukan kesalahan penggunaan bahasa, tetapi kesalahan dari diri seseorang yang menggunakan bahasa tersebut. Kemudian, bentuk-bentuk kesalahan berbahasa ada beberapa macam, yaitu kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Nah, pada tugas akhir semester ini, saya mengambil kajian kesalahan berbahasa tataran morfologi dan sintaksis pada artikel berita portal Radar Solo tema COVID-19 dan artikel berita liputan 6 edisi 2021. Nah, kesalahan berbahasa tataran morfologi ini disebabkan oleh pemilihan afiks, penggunaan kata ulang, kesalahan penyusunan kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata. Pada artikel berita portal Radar Solo tema COVID-19 ini hanya ditemukan kesalahan afiksasi dan ditemukan kesalahan morfologi prefiks dan surfiks. Sedangkan kesalahan berbahasa tataran sintaksis ini melingkupi 3 unsur kebahasaan, diantaranya adalah frasa, klausa, dan kalimat. Pada artikel berita liputan 6 edisi 2021 lebih difokuskan terhadap kesalahan sintaksis, kalimat yang berstruktur tidak baku, kalimat tidak hemat, dan kalimat tidak padu. Agar lebih jelas dan mudah dipahami hasil analisis kesalahan berbahasa pada tataran morfologi dan sintaksis akan saya presentasikan pada tayangan berikut ini. Yang pertama, kesalahan berbahasa tataran morfologi. Dengan kesalahan penghilangan prefiks me dan ber pada data ke-1 dengan kalimat tapi sampel swab tenggorokan kedua pasien sudah dikirim ke Kemenkes, tinggal tunggu hasilnya. Data tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul 2 pasien masuk ruang isolasi RSUD Dr. Mowardi belum pasti COVID-19. Berdasarkan kalimat tersebut, penggunaan kata tunggu pada kalimat tersebut kurang tepat karena kata tunggu kurang menunjukkan kata kerja tindakan. Kata tunggu lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiks men sehingga menjadi kata menunggu.
Kata menunggu itu sendiri lebih menegaskan bahwasannya ada aktivitas menunggu di dalam kalimat tersebut. Maka dari itu, pembenaran data kalimat tersebut menjadi tapi sampel swab tenggorokan kedua pasien sudah dikirim ke Kemenkes, tinggal menunggu hasilnya. Data kedua dengan kalimat sejumlah pasar tradisional sudah lakukan tindakan preventif mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Data tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul Pojok Cuci Tangan di Pasar Tradisional. Berdasarkan kalimat tersebut, penggunaan kata lakukan pada kalimat tersebut kurang tepat karena tidak baku dan tidak menunjukkan kata mengerjakan suatu hal. Kata lakukan lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiksme sehingga menjadi kata melakukan. Kata melakukan memiliki arti mengerjakan atau melaksanakan sesuatu sebagai tindakan tanggap pasar tradisional untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga pembenaran pada data kalimat tersebut menjadi sejumlah pasar tradisional sudah melakukan tindakan preventif mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Data ketiga dengan kalimat sebelumnya pasien pernah ikuti outbound di suatu tempat. Data tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul Bupati Sukoharjo tetapkan status KLB. Berdasarkan kalimat tersebut, penggunaan kata ikuti pada kalimat tersebut kurang tepat karena tidak menunjukkan melakukan kegiatan. Kata ikuti lebih tepat digunakan apabila ada penambahan afiks meng dan sufiks i, sehingga menjadi kata mengikuti. Kata mengikuti memiliki arti turut menyertai suatu kegiatan, yaitu outbound yang dilakukan oleh pasien sebelum terjangkit COVID-19. Sehingga pembenaran pada data tersebut adalah sebelumnya pasien pernah mengikuti outbound di suatu tempat. Selanjutnya, pada data keempat, dengan kesalahan penghilangan sufiks an dan kan. Dengan kalimat, kedua pasien kemudian masuk ke ruang isolasi pada Minggu. Data tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul dua pasien masuk ruang isolasi RSUD Dr. Mowardi, belum pasti COVID-19. Berdasarkan kalimat tersebut, penggunaan kata ruang pada kalimat tersebut kurang tepat karena kata ruang hanya menunjukkan tempat tertentu. Kata ruang lebih tepat digunakan apabila ada penambahan sufiks an sehingga menjadi kata ruangan. Kata ruangan itu sendiri lebih menegaskan bahwasanya pasien akan dimasukkan ke dalam ruangan yang digunakan untuk isolasi. Pembenaran data tersebut menjadi kedua pasien kemudian masuk ke ruangan isolasi pada Minggu. Selanjutnya, data kelima, masih dengan kesalahan penghilangan sufiks an dan kan. Dengan kalimat, satu pasien merupakan pasien dari rumah sakit lain di Solo, sementara satu lainnya diantar oleh keluarganya. Data tersebut terdapat pada artikel berita yang berjudul dua pasien masuk ruang isolasi RSUD Dr. Mowardi, belum pasti COVID-19. Berdasarkan kalimat tersebut, penggunaan kata diantar pada kalimat tersebut kurang tepat
Karena kata diantar tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut terjadi karena penghilangan afiks, khususnya penghilangan surfiks kan. Pada kata diantar seharusnya ditulis diantarkan, sehingga pembenaran pada data tersebut adalah 1. Pasien merupakan pasien dari rumah sakit lain di Solo, sementara satu lainnya diantarkan oleh keluarganya. Selanjutnya, kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Yang pertama, dengan kalimat berstruktur tidak baku. Dengan data ke-6, kalimat Gus Durian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Data tersebut terdapat pada isi berita yang berjudul Kritik Alisa Wahid atas tes wawancara kebangsaan KPK. Kata yang seharusnya dituliskan dalam berita tersebut adalah independensi yang sudah baku dan tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi Gus Durian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Ya, pada data ke-7 dengan kalimat tidak hemat. Kalimatnya, kedua stasiun tersebut jadi 2 stasiun ujung sementara selama operasi KRL komuter Line tidak sampai Rangkas Bitung. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Stasiun Bogor jadi nomor 1 terdapat saat hari pertama Lebaran. Berdasarkan kalimat tersebut, kata 2 lebih baik dihilangkan atau tidak digunakan. Jika kata 2 tidak digunakan, tidak akan mengubah makna dan maksud dari kalimat tersebut. Juga akan menjadi kalimat yang lebih efektif dan hemat. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi kedua stasiun tersebut jadi stasiun ujung sementara selama operasi KRL komuter Line tidak sampai Rangkas Bitung. Selanjutnya pada data ke-8 masih dengan kalimat tidak hemat. Kalimatnya, ia kemudian terjun sebagai penulis dan terjun di berbagai kegiatan sosial. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Pegiat Sosial Birgaldo Sinaga meninggal dunia karena COVID-19. Berdasarkan kalimat tersebut, kata terjun lebih baik hanya dituliskan sekali saja. Jika salah satu kata terjun tidak digunakan, maka tidak akan mengubah makna dari kalimat tersebut dan akan menjadi kalimat yang lebih efektif juga hemat. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi ia kemudian terjun sebagai penulis dan di berbagai kegiatan sosial. Kalimat tidak padu pada data ke-9 dengan kalimat Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyampaikan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih kepada umat Kristen dan Katolik. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Menag Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih, hari istimewa merajut kebersamaan dalam perbedaan. Berdasarkan konteks kalimat, arti dari kata mengucapkan akan lebih sesuai daripada kata menyampaikan. Jadi, kata yang sebaiknya dituliskan adalah mengucapkan.
untuk menggantikan kata menyampaikan. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih kepada umat Kristen dan Katolik. Data ke-10 dengan kalimat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi bila akan terjadi peningkatan penumpang penerbangan. Data tersebut terdapat pada berita yang berjudul Menhub prediksi lonjakan penumpang pesawat usai larangan mudik. Berdasarkan konteks kalimat, apabila kata bila dihilangkan tidak akan mengubah makna dan maksud dalam kalimat tersebut. Jadi, kata bila alangkah baiknya dihilangkan agar kalimat lebih efisien. Apabila diperbaiki, maka kalimat tersebut menjadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi akan terjadi peningkatan penumpang penerbangan. Itulah tadi hasil tugas akhir dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.